مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama ay amilina wastima'i kalamil hukama ay amilina bidhatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati ay al-ilmin nafi'i kama yuhyil ardal maytata bima'il matari kama qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita membacakan kitab Nasaihul Ibad di halaman 4 di nomor 4 gitu ya. Jadi di halaman 4 di nomor 4 hadis yang berikutnya atau hadis yang kedua disebutkan wa alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kamu bimujalasatil ulama, duduk dengan ulama. Yang dimaksud di sini ulama ay amilina, yaitu ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama itu ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu orang yang mengerti tentang agama. Kiai, ustadz, orang alim, atau di Banjar ini guru ujar kita ya, guru cuma guru agama. Diperintahkan kita untuk duduk dengan mereka. Duduk di sini artinya belajar. Hadir di majelis taklim, atau boleh juga berelang duduk, itu artinya lain yang duduk santai-santai, itu lainnya. Artinya duduk di sini untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan berkah. Nah, duduk ya. Walaupun ulamanya itu sudah meninggal dunia. Nah begitu ya, walaupun ulamanya itu sudah meninggal dunia. Seperti apa? Kegiatan haul. Nah gitu ya. Duduk kita, kenapa? Karena kita duduk di peringatan semacam itu akan membuat kita taat kepada Allah, ingat kepada Allah. Tapi kalau kita hadir haul, maulah kita kada taat lawan Allah. Hadir pengajian kada maulah kita taat lawan Allah, maulah kita jauh lawan Allah, berarti kita tidak dapat nilai berkah. Begitu juga perintah dari Allah untuk duduk dengan orang alim tadi ya. Jadi hadir pengajian itu ujung-ujung mulai rumah apa niatnya? Duduk hendak belajar, hendak mendekatkan diri lawan Allah ya. Karena di akhir zaman sudah banyak pengajian ini yang hadirnya itu niatnya bukan karena pengajian kadang ya, karena ingin rame-rame majelis sholawat, ingin joget-joget, ingin melihat antara satu dengan yang lainnya, laki-laki dengan perempuannya, begitu ya. Atau mungkin karena niatnya hadir di majelis taklim untuk mendapatkan penghasilan daripada duniawinya dan yang lainnya. Nah niatnya gitu ya. Nah, maka ketika pian duduk dengan orang-orang alim di majelis-majelis mereka, nah itu adalah satu keistimewaan yang
kita raih, kita dapatkan di dunia. Ya, kita dapatkan di dunia. Bahkan itu diperintah oleh Rasul, ya, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataannya hukama. Ya, hukama ini ahli hikmah. Ahli hikmah. Ini gimana kan ciri-cirinya orang itu ahli hikmah? Orang itu ahli hikmah apabila keluar dari mulutnya kebaikan toh. Kada bisa dia menamui sidin keluar dari mulutnya itu perkara yang kada benar, perkara yang kada pantas yang diucapkan oleh seorang hamba Allah. Bila bepandir baik tutur katanya, isinya nasihat, isi perkataannya dipenuhi dengan sopan santun, kemudian dipenuhi dengan kejujuran, tidak pernah berbohong mulutnya. Nah, maka orang itu ahli hikmah. Orang itu ahli hikmah. Di samping itu kada cukup aja dengan mulut yang baik, tapi dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Ya? Orangnya ahli taat, sembahyang kada ketinggalan, melakukan taat apa aja dikerjakan, terus kemudian tutur katanya baik. Nah, ini ahli hikmah. Walaupun ilmunya tidak sealim ulama-ulama yang lain. Paham ya? Diperintahkan juga kita duduk kepada mereka orang ahli hikmah itu tadi. Bahkan disuruh untuk banyak mendengar apa yang keluar daripada mulut mereka. Fa innallaha ta'ala, karena dikatakan kata Rasulullah, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, mengantukkan ya deh, mengantukkan ya. Bina nyaman mana harinya dingin deh. Bina mengantukkan deh, ya periksanya kita nah. Nah, maka disuruh kita itu mendengar atau hadir di majelis ulama dan mendengarkan kalam daripada ahli hikmah hukama. Ya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati. Kita ini punya hati. Yang hidup ini semua punya hati. Ya? Hati itu akan menjadi hidup binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Bila mendengar hikmah, bila mendengar lain, mendengar ngaram hikmah lain, atau mendengar si hikmah bebanten lain. Hikmah itu adalah kalam perkataan yang bisa menyemangati sanubari kita, yang bisa mengobati gundah gulana kita, susah kita. Itu hikmah. Dan tidak bisa diobati hati itu dengan perkara-perkara yang nampak oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang diraba dengan anggota tubuh. Itu gak bisa. Kayak ulun hadap tenang deh. Kalau di hadapan ulun melihat saat ini anak ulun, ibu ulun, ayah ulun, ekonomi ulun dalam keadaan sedang diuji sama Allah. Kayak ulun bisa tenang. Nah gitu ya. Yang di hadapan matanya, oh semalam kita rami benar bang, lagi di hadapan matanya kebaikan, nyaman terus hidupnya, poya-poya terus. Kenapa? Uangnya ada, mobilnya ada, rumahnya ada, badannya sehat, jabatannya tinggi, lagi di atas diberi sama Allah. Besoknya dijarah orang, rumahnya gue habis. Tambur isi rumah berantakan, mobil hancur, rumah hancur, baju hancur, habis pada saat.
Allah. Di hadapan matanya saat itu dia melihat apa? Kesusahan, dia melihat musibah. Begitu ya. Nah ini. Sekarang apakah bisa dia mendapatkan kembali hatinya itu akan hidup tenang, artinya dengan sesuatu yang nampak dengan matanya, telinganya, atau sesuatu yang dia raba udah hilang semua, habis. Sekarang cuma hatinya yang dibutuhkan. Sekarang ketenangan hatinya. Kemana dia mau nyari ketenangan hatinya? Mana dia ingin dapatkan ketenangan hatinya saat musibah yang ada di hadapan dohirnya menimpanya. Maka dia mendapatkan cahaya hikmah di dalam hatinya tadi itu dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah. Lalu tenang hati itu. Amin. Kiai Haji Zainuddin MZ bisa dengar Pak. Nah, anak tua Tuhan tahu mana ya. Dahulu BPJ zaman TV apa namanya itu putih hirang aja. Hitam putih. Rancak mendengar radio. Nah, radio atau kaset CD dahulu nanti setel buru sekumpul dihantam dari luar Zainuddin MZ dangat sama Sidin. Ya Sidin nyaman hidup itu kayak tukang parkir. Nah, tukang parkir itu mobil 10 masuk ke rumah ke lahannya itu ada sombong. Ada sombong. Imbah itu pulang kalau mobil 10 itu dibawa orang boleh. Ingat ada sedih. Nah, habis sedih lah tukang parkir. Ada sedih. Coba biar tak boleh tukang parkir itu bila mobil itu masuk sombong lah biar loh. Sombong dia ya. Bila mobil itu diambil pulang hilangan habis mobil tadi dia sedih lah. Ada sedih. Kenapa jawabannya pian kada sombong dan kada sedih? Karena sadar diri itu adalah titipan. Dijulungi orang suruh jaga. Bila sudah dijaga, dimulihkan, diambil oleh Allah. Allah. Dahulu ada sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim, perempuan solehah, beriman mantap kepada Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah. Ditinggal mati oleh ditinggal mati oleh suaminya, kawin lagi Ummu Sulaim ini setelah lama dengan Abu Talha. Abu Talha ini dulu orang musyrik, dia tidak beriman kepada Allah. Lalu ujar Ummu Sulaim, saya tidak mau menikah dengan orang yang musyrik. Nah, kalau ikan hendak kawin, ujar Ummu Sulaim, maharnya sangat besar, lawan aku nih. Kenapa maharnya? Mengumpulkan duit bahasa kita Abu Talha tadi lah, mendengar maharnya larang benar. Dikira kayak orang tua 300 juta, 400 juta, karena ada deh, ambil. Sekali datang menaati bujur Abu Talha, apa gerak maharnya? Berapa banyak? Maharnya? Ujar Ummu Sulaim, kalau kau memang benar-benar cinta lawan aku, ingin menjadikanku istri, dan kau ingin menjadi suamiku, maharnya sangat besar. Siap tak kamu? Siap. Ujar Abu Talha, maharnya 2 kalimat syahadat. Maharnya 2 kalimat syahadat. Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Talha itu mempelajari Islam. Dia bertanya bagaimana sosok Rasulullah, melihat kemuliaan akhlak Rasulullah, bagaimana kebaikan Islam, sehingga dengan tulus hatinya Abu Talha mendatangi Ummu Sulaim itu dengan memeluk agama Islam dan meminang daripada Ummu Sulaim sebagai istrinya. Subhanallah. Beisi bini nak soleha. Sudah beranakan padahal Ummu Sulaim ini kawin dengan Abu Talha itu berisi anak namanya Malik. Ya. Kemudian sudah kumpul Ummu Sulaim ini dengan Abu Talha, hamil Ummu Sulaim, punya anak, adiknya si Malik itu tadi.
punya anak, ya, sudah punya anak, umur kira-kira 2-3 tahun, sudah. Akhirnya ternyata suatu hari Ummu Sulaim ini mendapati anaknya tadi sakit panas tinggi, sakit panas tinggi. Wah, besar benar derita Alif karena bawa obatnya, tinggi banget panasnya sudah. Abu Talha saat itu keluar dari rumah, dia nggak tahu kalau anaknya itu sakit. Dia nggak tahu kalau anaknya itu sakit. Dia keluar rumah, seperti biasa aktivitasnya dia mencari rezeki di luar rumah. Ternyata karena sebab tingginya panasnya terlalu tinggi mengakibatkan anaknya tadi meninggal dunia. Sore-sore menjelang maghrib pulang Abu Talha, apa yang dinampakkan oleh Ummu Sulaim? Cingkarlah Ummu Sulaim. Ada bukan? Ummu Sulaim ternyata menyembunyikan kematian anaknya tadi dengan suaminya Abu Talha karena tidak mau susah suaminya tadi itu. Akhirnya Ummu Sulaim ini tadi itu menawarkan kepada suaminya Abu Talha, dia hendak makan kan, mukanya kada berubah sedikit pun. Dia hendak makan kan, jangan lagi hendak makan, disiapkan makan. Untuk makan disiapkan, masuk kamar Ummu Sulaim tadi bedandan gue, bedandan. Nah ini bibi soleh ya, atau kayak itu bilang lihat lagi bedandan. Nah, ini bilang undangan aja bedandan. Jadi lakinya bulik bedandan masuk kamar ya. Sudah malam itu dilayani oleh Ummu Sulaim Abu Talha tapi seperti pelayanannya pengantin baru. Kayak Pak, pengantin baru kayak Pak, hanya berkumpul laki bini pengantin baru malam pertama dari kita. Subhanallah. Sudah beres suaminya makan, sudah kenyang, sudah dilayani di kasurnya, beres sudah, mandi sudah, ujar kita ya. Hanya Ummu Sulaim bepandir lawan Abu Talha. Ujar Ummu Sulaim, wahai suamiku, kalau ada seseorang meminjamkan barangnya kepada orang lain, ya, orang punya barang dia pinjamkan kepada orang lain, lalu kamu ya Abu Talha, setelah itu beberapa waktu setelah itu barang itu kembali dipinta oleh yang meminjamkannya, boleh nggak yang dipinjami tadi itu marah? Nah, jangan gini ya lah. Ada orang meminjami lawan kita, ujar Ummu Sulaim nih. Kita pakai sudah nanti pinjaminya tadi, beberapa waktu diambilnya pulang, bolehlah nanti pinjami tadi marah, wahai suamiku. Wah, lalu menjawab Abu Talha, kada boleh sakit, malah kada tahu terima kasih kalau gitu. Ujar Abu Talha, maka sudah dipinjami, hendak diambil maulah sarik ampunnya. Nah, lalu jawaban Ummu Sulaim, kalau begitu wahai suamiku, sabarlah kamu, ya, alhamdulillah kita sudah diberi rezeki oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih amanah oleh Allah, dan saat ini amanah rezeki dan nikmat yang Allah berikan itu kembali diminta oleh Allah. Apa kisahnya? Jawab Talha, anak kita meninggal dunia. Bakuciak Abu Talha, kenapa kada boleh kami dipadahi? Anakku aku sayang, karena hendak melihat ini, aku hendak ini. Dalam hati Ummu Sulaim mati juga sudah. Pakai ini aku tangis. Ya Bu, ya Bu. Pian tuh meninggal, keluarga pian berhebat menangis hidup kapan? Ada juga Pak. Nah inilah tingkat kesabaran Ummu Sulaim sebagai orang yang soleh, bisa menenangkan kepada suaminya. Ada nang sini
dibokuriakan kan. Allah. Akhirnya apa? Kada senang hati Abu Tolha, berteriak Abu Tolha, marah Abu Tolha. Ujar Ummu Sulaim, pian jangan sarik. Makanya pian tadi kalau barang diambil orangnya kembali kada boleh sarik. Nah, pian kada boleh marah. Ujar Ummu Sulaim, kalau pian merasa hati pian susah, kalau pian merasa gundah gulana, sedih, pian datangi Rasulullah SAW. Coba kamu datangi Nabi, bapak datang. Abu Tolha tadi berkisah dan kita curhat lawan Nabi. Nah ini curhat itu boleh lawan orang nan ahli hikmah. Jangan curhat lawan orang sembarangan. Nah, mau curhat lawan sembarangan, pukuli di nyawa situ jangan apa itu jangan pintar lawan. Nah, tapi Abu Tolha curhatnya kepada Nabi. Datang Abu Tolha cerita sama Nabi kayak ini. Ya Allah, betapa sabarnya kau punya istri, kata Rasulullah. Ya? Kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah ini orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengerti kalau segala sesuatu yang dia punya itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu penting bagi kita ini hati yang kaya, hati yang baik, ya, melebihi daripada zahir kita yang kita baik-baikkan terus. Begitulah. Nah, ujar Rasulullah SAW, orang yang memiliki hati yang hidup itu adalah orang yang hobi, senang mendengarkan kalimat-kalimat hikmah. Ya? Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, kata Rasulullah. Seperti hidupnya tanah itu, suburnya tanah itu dengan air hujan. Nah, kemarau matian gelap kan ada di bumi nih. Matian gelap sama hati itu mati juga. Bumi ini, tanah ini bisa menjadi subur karena sebab air hujan yang turun. Hati kita begitu juga akan menjadi subur, akan menjadi baik, akan menjadi tentram, akan menjadi nyaman apabila dipenuhi dengan cahaya begitu ya. Nah, jadi dengan kayak apa tadi kita mendapatkan hikmah tadi? Duduk dengan ulama, hadir di majelis taklim, kemudian sering mendengarkan kalimat-kalimat hikmah. Dari mana aja datangnya itu kalimat hikmah itu? Ya? Hikmah dari ulama, hikmah dari orang besar, hikmah bahkan daripada orang kafir sekalipun. Kalau dia tadi itu memberikan kebaikan yang bisa menginspirasi hati kita menjadi lebih baik, maka ambil. Ya? Ada buku gue namanya Hikmah dari Seberang. Hikmah dari Seberang itu banyak cerita-cerita hikmah di dalam situ ya. Lain cerita si hikmah lain, tapi cerita hikmah yang bisa menggugah sanubari kita ini untuk selalu hidup, Kalau orang bila hatinya ini baik, tenang, hidup, lalu senyum aja. Walaupun kadang ada musibah, menimpa dirinya, tapi dia merasa itu adalah perkara yang kecil, yang kecil. Ada dahulu seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang ibu ini memiliki Sumairo namanya. Siapa namanya Bu? Sumairo. Dia kalau diisi anak atau diisi cucu, anak menamai anak apa yang baik dan ini jarang banget mendengarnya. Sumairo. Ini wanita soleha ada di zaman Rasulullah SAW. Kuat banget keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pas kita perpisahan Nabi ya kalau karena masuk bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 lewat sudah hari kelahiran Rasulullah. Apabila Rasulullah lahir,
12 Rabiul Awal. Nah, ajar ya nak kita tuh tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kita berada sudah di akhir zaman, yaitu zaman yang krisis mahabbah dengan Rasulullah. Ya, banyak orang yang kada tahu lawan nabinya seorang, tapi lawan artis yang viral-viral tahu. Ya, lawan kartun-kartun anak-anak tuh tahu, tapi lawan nabi kada tahu. Kurang bahari itu bila anak kuring yang dikisahkan coba nabi-nabi, ya, ada danang banyak, wah ini banyak banget kartunnya, apalagi HP macam-macam, wah ini tontonannya anak-anak, ya. Maka kita didik anak-anak kita itu untuk kenal dengan Rasulullah SAW. Maka ya Pak Bebjar hendak mendidik anak kenal Rasulullah, orang tuanya jangan ada tahu loh Nabi. Ada biar orang dulu takut nyicil dulu. Kita tahu lah. Tahun baru tanggal berapa? 1 Januari Bebjar. Biar ulun Natal apa? Tanggal berapa? Oh Natal 25 Desember Bebjar. Natal sidin dulu deh. Ada pulang dong takut ini. Malam tempat tanggal berapa Julan? Berapa? 14 Februari kan? Nah, ada tidak apa ya Pak? Valentine itu ya Pak? Hari Valentine itu hari pendeta mati namanya Valentine. Nah, jadi orang Banjar itu juga berhaulan sampai haul pendeta jadi diperingati. Hari Valentine itu memperingati kematian pendeta namanya Valentine. Tapi mirisnya gue pas ibu-ibu itu letak uni jar ulun Nabi pian Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa? Kada ingat banget. Allah. Nah ini kan ada sedikit gue banyak yang ini. Allah. Ini hanya tanggal lahir Nabi. Belum lagi kisah Rasulullah lahirnya kayak apa, bagaimana akhlaknya. Nah, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus makan wajib kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Belajarnya itu lawan Nabi. Kayak apa gerak-gerik Nabi itu Nabi turuti. Kalau yang lain belum tentu benar. Tapi kalau sudah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang pasti benar. Ya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu punya akhlak yang sangat besar, tinggi, agung. Ya? Sampai ada Arabi itu bertanya, Arabi itu jadi kita orang Arab Badui, orang Arab kampung gunung, betakun non siapa? Non Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ya, aditli akhlak Rasulullah SAW. Coba bang hitungkan lawan aku berapa gram besarnya, banyaknya daripada keagungan akhlak Rasulullah. Ada tahu? Nah, tidak bisa Nabi akhlaknya baik, akhlaknya baik. Ujar orang Badui tadi, orang kampung betakun dalam. Berapa gram besarnya, banyaknya, ganalnya akhlak budi kebaikan Rasulullah. Nah, ujar Sayyidina Ali, gini aja. Ikam kaulah aja Sayyidina Ali, hitung akan Jawa lawan aku, hitung akan lawan aku berapa banyak daripada nama benda-benda yang ada di muka bumi ini. Nah, ujar Sayyidina Ali. Hitung akan bang lawan aku, kawalah hingga menghitung berapa banyak daripada benda yang ada di dunia ini. Nah, mulai nak di atas langit, di bawah bumi, sampai nak ada di tengah-tengahnya ini. Berapa banyaknya? Kalau yang hitung bu, sendok, piring, gelas, tas, meja, lantai, hitung berapaan bu? Sampai berapaan? Hartanya, emasnya, semua hitung. Awalan hitung banyaknya. Nah, ujian Ali oleh kamu hitung-hitung jar Badui tadi, maka udun dia layukan.
benda-benda yang ada di dunia ini pastinya kalau dihitung banyak benar. Nah, di sini Ali, faqala Ali radhiyallahu anhu, ajasta an adil qalil. Ikam menghitung yang sedikit itu aja karena kawa. Oh, jar Sayyidina Ali. Idjabulullah, Allah berfirman, kul mata'ud dunya qalil. Kata Allah, segala yang ada di muka bumi ini, benda-benda yang ada di bumi ini sedikit, kata Allah. Nah, ya Allah, yang ada di muka bumi ini qalil sedikit. Ikam menghitung yang sedikit saja kawa. Nah, wa talabta 'adal 'azim, dan engkau meminta hitungan yang lebih banyak, lebih besar, bertanya bagaimana akhlak Rasulullah itu besarnya, banyaknya. Wa qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman, Rasulullah itu punya budi pekerti yang sangat besar banyak. Nah, berarti nampak di sini ahli banyak benar. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Keutamaan Rasulullah itu sangat banyak, akhlaknya Rasulullah itu sangat besar sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi dunia dan isinya. Gitu ya. Jadi kalau kita sampai di negeri akhirat, dia tahu tak? Di dunia dia tahu sudah kemuliaan Rasulullah, sampai negeri akhirat dia nanti akan melihat semua cahaya yang dipenuhi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sakaratul maut, masuk dalam kubur, masuk dalam barzah, siratal mustaqim, mizan, ya, telaga kausarnya Nabi Muhammad, di antara surga dan yang lainnya, masya Allah. Itu semua adalah lampu cahaya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, maka dari itu kita harus melihat, mencontoh bagaimana akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi intinya tadi itu kita berada nih di zaman-zaman yang sudah penuh krisis terhadap mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keluarga kita. Bagaimana itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi apa yang datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang keluar dari Nabi kita Muhammad SAW itu adalah suri tauladan dan tuntunan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam kisah tadi? Hah? Wanita solehah. Wanita solehah tadi. Siapa ngarannya tadi? Sumairo. Nah, Sumairo. Nah, Sumairo ini ketika diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang muslimin untuk berperang, Sumairo ini punya ayah ikut berperang. Kemudian punya suami ikut berperang. Punya anak laki-laki satu-satunya ikut berperang. Lengkap jadi Sumairah ini tadi. Abahnya 4 berperang, suaminya 4 berperang, anaknya laki-laki ikut berperang. 3 perwakilan Sumairah. Allah. Sudah turun mereka dari medan perang, berperang bersama Rasulullah SAW. Ternyata selesai perang, datanglah Sumairah dan orang-orang muslimin dan yang lainnya melihat kondisi daripada keluarganya masing-masing. Ternyata Sumairah datang melihat ayahnya yang ikut berperang tadi meninggal dunia. Satu udah jatuh di medan perang. Kemudian jalan lagi Sumairah nyari suaminya, ternyata suaminya mati juga. 2 sudah pengorbanan Sumairah. Paham ya? Ayahnya mati, suaminya mati. 1 lagi anaknya, cari lagi sama Sumairah.
Ternyata dia temui juga anaknya mati juga, meninggal juga di medan peperangan. 3 habis dah hartanya Sumairah. Ayah nggak ada, suami nggak ada, anak nggak ada. Udah dia korbankan untuk perjuangan Islam, berjihad di sabilillah. Nah itulah namanya cinta. Tadi butuh perjuangan. Cinta butuh perjuangan. Dia pernahlah berkorban lawan Rasulullah. Ayah, suami, anak pernahlah berkorban. Oh jangan itu dipejar. Peringatan Maulid para pada rumah ada koler datang. Perjuanganlah. Cinta lawan Nabi. Kalau cinta lawan Nabi itu harus berjuang, berkorban. Aku kada peduli Anda berapa kebilangan duitnya, kalau bakalan meninggalkan sholat berjamaah kada ambil. Nah itu perjuangan. Aku kada peduli walaupun dijanji orang dengan dunia dan seisinya, kalau bakal melanggar perintah Allah, bakal Nabi kada senang lawan aku tinggalkan. Itu perjuangan. Pengorbanan yang begitu banyak dengan orang-orang yang di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Sumairah. Jalan terus dua Sumairah ini ternyata satu biji air matanya aja kan udah titik lagi. Padahal 3 anggota keluarga yang dia sayangi tinggal. Ingat Sumairah ini dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak sempurna iman seseorang sampai dia benar-benar mencintai Rasulullah melebihi daripada dirinya, melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada hartanya, melebihi daripada semua dunia dan isinya. Dia harus mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Maka ketika berjalan Sumairah sambil berteriak Sumairah, dia mengatakan aina Rasulullah, di mana Nabi? Nah, merinding dia. Abah mati, suami mati, anak mati. Siapa yang dicari Sumairah? Aina Rasulullah, di mana Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Itu yang dicari Sumairah. Karena Sumairah itu tahu iman seseorang karena bakal sempurna sebelum dia mencintai Nabi sebenar-benar cinta, lebih daripada dirinya dan segala-galanya. Allah. Jalan Sumairah sampai dari kejauhan melihat Rasulullah SAW. Sumairah terjatuh lututnya Sumairah sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka kalil ya Rasulullah. Segala musibah yang menimpa kepadaku selain engkau itu adalah kecil, wahai Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah ini bentuk kecintaan orang-orang yang kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ajarkan maka itu didik. Ada mungkin buat anak kita itu durhaka kalau ini kenal lawan Nabi Muhammad. Ada mungkin anak kita itu melakukan hal yang ada benar kalau dia menjadikan suri tauladan terbaiknya adalah Nabi Muhammad. Jadi kita didik bagaimana Nabi. Nukar buku halus kan, ada buku halus apa isinya? Kisah kelahiran Nabi sampai Rasulullah SAW meninggal. Baca seorang, jangan menghadiri bulan Maulid hanya mendengar penceramah. Apa kisahnya saja? Maka bilangnya gurunya berpandir mengesahkan Nabi ini ingat. Tapi kalau gurunya sudah belucu-lucu, gurunya sudah sembrono, bangunan, tatawaan, kalikikan, nah, jadi dia ini sudah dongkar bukunya masing-masing bahasa Indonesia, sama kayak buku yang kita pelajari ini kan bahasa Indonesia. Kalau kita baca seorang di rumah, bahasa Arab tak pelalit belajar mulai kanan, kan mulai kiri baca bibnya. Nah, ada paham artinya. Nah, jadi nukar bahasa Indonesia, ada buku terjemahan ulun kadang-kadang bikin nukar bukunya, buka Google kan boleh, boleh. Lihati bagaimana Rasulullah, siapa istri-istri Rasulullah, siapa anak-anak Rasulullah. Jadi gue kadang alih, bila pesian anak, pesian cucu, ambil ngaran-ngaran itu namanya. Ini nama ya Allah.
Allah, wah ini macam-macam tasmiyah. Alfredo, David, macam-macam mengarang tuh. Isabella, ngarang bagus ya, Fatimah, Khadijah. Apa-apa yang baik itu harus kita tahu. Bagaimana nama-nama orang-orang soleha, sehingga dengan harapan doa itu juga dia akan dipanggil orang itu nanti pada hari kiamat dengan nama itu, bi asma'i wa bi asma'i aba'i, dengan nama ayahnya. Anak kita itu, nah kita ini akan dikiau oleh Allah dengan nama kita dan nama ayah kita. Maka perbaiki jar Nabi, nama kita lawan nama ayah kita. Tadi jangan mencari nama aneh-aneh. Betasmiyah, Omar ambil di Quran jangan sekalinya hamiyah. Betapa mahaga artinya hamiyah, jarmiyah, miyah. Hamiyah itu kan neraka. Ada betakun. Jadi kayak apa? Yang baiknya betakun. Masih ikut ada juga artinya anak supaya kita sakar dikit aja jahanam kalau Pak Joko aja. Ambil di Quran. Ambil di Quran. Nauzubillah subhanallah min dzalik. Macam jadi kita harus belajar, harus tahu bagaimana sesuatu yang baik yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kayak itu juga, sunnah kayak itu juga, perilaku kayak itu juga. Jangan asal-asal. Jangan asal bagaimana minum Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW duduk ketika makan, bagaimana Rasulullah SAW memulai dengan berjalan, bagaimana doa-doa ketika kita makan, doa kita masuk kamar mandi, doa hendak tidur, bangun tidur, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Syarat kita mendapatkan cinta, kasih sayang dan rahmat Allah adalah satu-satunya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kalau mengamalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita cinta dengan ulama, cinta dengan hikmah, cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan hati kita daripada hati yang mati, hati yang tidak pernah mendapatkan kebaikan daripada siraman ahli hikmah dan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sudah ya? Ada yang dibahas gak? Ada? Cukup ya tadi ya? Cukup. Ada yang dibahas gak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pada halaman 4 nomor 5. Dekatilah orang-orang besar. Nah, siapa yang maksud dengan orang besar ini? Apakah pejabat pemerintah, apakah tokoh politik, atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama? Terima kasih. Nah, itu sebenarnya belum sampai sih pelajarannya kita situ ya. Tadi belum dibaca, cuma itu hanya satu riwayat saja. Yaitu satu riwayat yang berbeda dengan riwayat yang 4. Maknanya al-kubara itu sama sebenarnya. Orang-orang besar itu aifiddin, orang-orang yang besar di dalam urusan agama, tokoh-tokoh di dalam agama, begitu ya. Nah, jadi yang justru membuat kita tadi itu baik hati kita tadi disuruh juga kita untuk duduk bersama al-kubara itu. Kubara itu artinya orang-orang yang besar di kalangan orang-orang yang memiliki agama, orang-orang yang memiliki agama, tokoh bahasa kita di dalam agama. Nah, itu dari riwayat yang di atas tadi. Ada riwayat yang berikutnya mengatakan jalisul kubara wasailul ulama. Kalau sama ulama kita suruh bertanya, kalau sama kubara, orang-orang yang dia tadi itu orang besar di dalam urusan agama, disuruh kita duduk.
supaya apa? Mengerti diri kita sejarah, mengerti susah payah, mengerti perjuangan. Nah, karena orang yang lebih dahulu memeluk Islam itu tidak semudah dengan orang yang hanya menerima Islam. Ya, perjuangannya, bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana perjuangan Sayyidina Umar, bagaimana perjuangan orang-orang pendahulu kita, itu orang besar. Ya, orang-orang besar di antara kita lebih dulu makan garam mungkin kita ya lah. Nah, terdahulunya tahu pada kita, maka duduk dengan mereka kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi dengan catatan dia adalah orang yang baik di dalam urusan agama sama. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itu semua. Amin Allahumma. Sudah tadi. Ya Rabbana ta'arafna bi annana fatarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatu